ketika Al-Imam As-Sa'di menjelaskan tafsir ayat ini, ayat ke-43 ini, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, dan sesungguhnya barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya ini adalah perkara yang benar, yang bagus, yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpuji. Apa perkataan Al-Imam As-Sa'di? Saya bacakan. Annahu la yalqaha illa ahlus sabr wal hududil azimah. Azmil umur itu memberikan pesan kepada kita bahwa yang bisa melakukan dua hal di atas, sabar, tetap tahan diri, dan bahkan memaafkan, hanyalah para ahli sabar yang memiliki sifat-sifat mulia dalam dirinya. Dua hal ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh ulul azaim wal himam, orang-orang besar, orang-orang mulia, orang-orang yang punya mimpi besar, orang-orang berkelas, wa dzawul albabi wal basair, orang-orang yang punya akal sehat dan punya hati yang baik, hati yang luar biasa. Kalau bahasa kita sekarang, yang bisa melakukan ini hanyalah para high class, orang yang punya kelas yang tinggi. Adapun orang-orang biasa nggak bisa. High class ini hanya orang-orang yang mulia yang bisa lakukan ini. Sabar, tahan, dan maafkan. Sabar, maafkan. Sabar, maafkan. Dan saat kita bicara seperti ini, bukan berarti kita jago. Enggak, kita ini sama-sama belajar. Yang bicara detik ini dan yang mendengarkan, kita sedang belajar. Bukan berarti kita sudah bisa, hebat, dan ini memang level tinggi. Ini advance. Hanya orang-orang yang level advance, yang high class, yang bisa nerapin ini. Kalau masih basic ini nggak bisa. Tapi harus dicoba, harus diperjuangkan. Orang-orang yang punya jiwa yang besar. Dan itulah para nabi dan rasul. Bukankah doa para nabi, sebagaimana dikata Nabi SAW, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, karena mereka bisa jadi nggak tahu. Bayangkan didakwahi, nggak diterima, ditolak, diperangi segala macam. Doanya adalah Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku, karena bisa jadi mereka nggak tahu. Bisa jadi mereka nggak tahu. Lihat bagaimana Nabi SAW, aktor intelektual di perang Uhud itu masuk Islam, jamaah. Masuk Islam. Orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap wafatnya 70 syuhada dan kerugian di perang Uhud, itu siapa? Abu Sufyan, Khalid bin Walid. Dan Abu Sufyan dan Khalid bin Walid masuk Islam. Dan Nabi maafkan. Allah Akbar, Nabi maafkan. Padahal beliau sangat merasakan kehilangan. 70 sahabat beliau wafat. 70 sahabat beliau wafat. Hamzah wafat. Paman yang sangat beliau cintai wafat di perang Uhud. Coba kalau beliau baper gitu. Abu Sufyan dan Khalid bin Walid mau masuk Islam, kata Nabi, enggak ada. Cari agama lain aja. Kalian nggak diterima. Saya ini masih sakit hati. Perbuatan kalian di perang Uhud. Udah, cari agama lain aja. Pilih yang lain deh. Ini pendaftaran tutup, pendaftaran. Sampai hadirin Allah mulia. Mungkin itu yang kita katakan kalau kita baper. Tapi Nabi tidak. Nabi SAW tidak. Diterima. Padahal ini yang bikin subhanallah. Ya itu tadi. Salah satu maksud lamin azmil umur. Pesan bahwa yang bisa melakukan hanya ulul azaim. Orang-orang yang punya tekad yang besar. Yang punya jiwa besar. Orang-orang yang mencari ridha Allah. Wal himam. Punya mimpi besar. Mimpinya bukan diridhoi manusia lagi. Mimpinya diridhoi oleh yang memiliki alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzawul albab wal basair, yang mampu melihat.
Yang mampu melihat apa yang mayoritas orang nggak bisa lihat. Melihat apa? Melihat keutamaan di sana. Melihat apa? Pahala di sana. Melihat kemuliaan. Mayoritas orang berpikir memaafkan itu akan membuat mereka terinjak-injak. Orang-orang yang level tinggi mengatakan, melihat bahwa memaafkan justru akan meningkatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Dan itu benar. Itu real. Dan itulah orang-orang besar bermain. Makanya sabar maafkan. Makanya jemaah sekalian, ulama menjelaskan, dan ada dalam tafsir Ibnu Katsir, wasahibul afi yanamu ala firashihi bilail. Orang yang suka memaafkan, dia bisa tidur nyenyak setiap malam di atas kasurnya. Wasahibul intisar yuqallibul umur. Dan sebaliknya, orang yang ingin ngebalas, yang sakit hati, dia susah tidur. Dan selalu dihantui pemikiran, kesal, marah, emosi, akhirnya nggak bisa tidur. Mas belum tidur? Iya nih, cemberut, kesel. Kenapa? Saya masih sakit hati. Kenapa saya dikhianati? Ya itu masalah Anda. Bukankah dikhianati adalah sebuah sunatullah? Para nabi juga bukan minta. Kita selalu berusaha menjauh dari hal-hal itu. La tatamannaw liqa'al adu, jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Tapi kalau Anda takdirkan, kan Nabi katakan fasbiru, sabar. Anda bukan orang pertama yang dikhianati. Dan ada banyak sosok yang lebih soleh dari Anda, yang lebih baik dari Anda, lebih bertakwa dari Anda, dikhianati. Bukankah orang-orang munafik berusaha mengkhianati Nabi SAW di perang Uhud? Tiba-tiba walk out sebelum perjuangan, dan itu menggegerkan. Bukankah Nabi Lut menghadapi istrinya yang berstongkol dengan mendukung kubu kaumnya yang melakukan dosa yang sangat besar itu? Istrinya, istri beliau alaihi salam, justru ngedukung kemaksiatan besar. Hadirin yang Allah muliakan, yang sengsara kita. Kalau kita nggak memaafkan, nggak enak hidup, nggak bisa tidur, nggak tenang. Mau makan ingat dia, mau nyuci ingat dia, mau tidur ingat dia. Ingat siapa? Ingat tuh orang. Jadi sebel gitu loh. Kalau jatuh cinta mah enak, apalagi kalau jatuh cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dengan Rasulullah SAW, enak, tidur nyaman. Ini kalau udah dendam, nggak ada enak-enaknya. Kita yang sengsara, kita yang dibakar. Maka dari itu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah, makanya kan gimana nggak susah? Lihat penjelasan Al-Imam Sa'di di atas. Ini hanya untuk para high class. Ini hanya untuk orang-orang yang punya level tinggi. Berat memang. Dan kita nggak mengklaim kita bisa. Bahkan kita merasa masih jauh dari hal itu. Tapi marilah belajar bersama. Karena disitulah kita akan mendapatkan surga dunia sebelum surga akhirat. Hidup kita tenang. Hadirin yang Allah muliakan. Maka tahan dan maafkan. Tahan, maafkan. Jangan lepas kontrol. Dan jangan biarkan emosi kita menyelimuti dan menghancurkan kehidupan kita.